Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini gua akan membahas kenapa genre rap di Indonesia tidak bisa sepopuler itu. Sebenarnya kalau misalkan kita yang mendengarkan lagu rap dan kita mengulik skenanya apalagi di Indonesia, itu ya kita bisa bilang kayak enggak kok populer-populer aja gitu. Cuma kalau misalkan kita lihat orang-orang di Indonesia tuh nggak bener-bener tahu akan siapa aja artis-artis rap di Indonesia tuh yang mempunyai karya bagus atau yang mempunyai lagu bagus. Karena kalau misalkan kalian nanya ke orang awam kayak soal siapa sih artis rap yang mereka kenal, pasti ya nggak jauh-jauh pasti kayak Iwake, Sekoji, atau paling paling mentok ya Yang Lex. Karena menurut gue itu adalah kayak beberapa generasi aja sih. Iwake ya di generasi 90-an, Seikoji di generasi generasi 2000-an. Yang Lex sebenarnya ya walaupun gua nggak bisa bilang dia adalah rapper terbaik di generasi saat ini, tapi ya orang-orang taunya ya di generasi saat ini tuh cuma yang Lex mungkin. Padahal kalau untuk kita yang tahu dan mengikuti skena rap di Indonesia, mungkin kita tahu kayak beberapa nama bagus di luar sana gitu yang belum terekspos. Dan kenapa sih ini nggak bisa terekspos gitu sampai ke nasional atau sampai orang-orang lain tuh bener-bener kayak dengerin rap di jalanan atau di manapun gitu. Mungkin gua nggak tahu ya kalau di kota lain ya, karena beberapa kota kayak mungkin di Indonesia bagian timur sana mungkin rap tuh adalah konsumsi sehari-hari mereka gitu. Mungkin ya, gua juga nggak pernah ke sana, tapi kalian bisa komen kalau misalkan di kota kalian tuh emang bener rap tuh sampai di setel di jalan-jalan atau dimanapun itu. Sepengalaman gua di sini itu jarang banget kayak ada orang tuh yang bener-bener kayak nyetel rap tuh sampai kayak dipakein speaker atau apapun itu. Karena ya mungkin gak sepopuler itu genre ini. Dan mungkin genrenya cukup agak niche gitu. Jadi gak semua orang bisa bisa mengerti genre ini gitu. Karena ya gue masih agak sedih aja kalau misalkan rapper-rapper Indonesia tuh selalu dibilang kayak lu nge-rap pakai bahasa Indonesia cringe dan segala macem gitu-gitu. Kayak masih banyak rapper di Indonesia tuh yang dibilang memakai bahasa Indonesia itu masih dibilang cringe di sini. Walaupun sebenarnya pendengar rap di Indonesia tuh cukup banyak, orang-orang yang dengerin rap di Indonesia tuh banyak. Cuma mereka tuh pada mendengarkannya ya rap luar lagi gitu. Karena mungkin mereka masih masih belum bisa nerima bahasa kita ini dijadikan sebuah lirik rap gitu. Mungkin gue mengira nih kayak mungkin karena kita kan udah punya pantun, kita udah punya budaya pantun dan mereka tuh selalu mengira rap dan pantun itu serupa gitu. Walaupun memang berima, tapi menurut gue berbeda. Cara penulisannya tuh berbeda juga. Kalau misalkan pantun kan kayak A B A B, rap tuh kadang nggak harus seperti itu gitu. Ada kayak mungkin dikasih metafor atau mungkin rhyme-nya pun ada slang rhyme gitu yang rhyme-rhyme miring yang kayak mungkin penulisannya beda tapi penyebutannya agak mirip, itu juga masih bisa di lirik rap gitu. Jadi menurut gua secara penulisan pun beda gitu. Jadi ya orang-orang Indonesia tuh mungkin kayak ngelihatnya itu mah kayak berpantun tapi pakai lagu aja. Menurut gue beda. Dari rap sendiri aja, RAP gitu, dari kata rapnya aja. Itu kan artinya rhyme and poetry kan. Rima dan puisi. Jadi ya isi dalam lagu rap ya kalau lu bisa berima dan lu harus bisa berpuisi gitu di dalam si lirik tersebut gitu. Jadi penyampaiannya juga beda juga sama pantun gitu. Waktu itu gue juga agak agak kesel ya kayak rap battle yang tanpa musik gitu yang dilakukan oleh Rampage dan lain-lain. Ketika masuk ke TikTok tuh komenan-komenannya ini mah pantun dan segala macam. Ya mereka mereka nggak tahu, mungkin mereka belum tahu bagaimana skena rap di Indonesia gitu. Dan makanya gue bisa bilang sepertinya rap di Indonesia tuh maksudnya skena ini tuh sudah bukan apa ya? Kayaknya kita bukan lagi butuh rapper yang bertalenta, tapi kayaknya kita butuh media untuk menyampaikan apa sih rap itu kepada masyarakat awam. Dan kita harus bisa mengenalkan kayak beberapa rapper yang memang oke ke orang awam gitu.
Jadi kalau kita punya satu media yang emang khusus ngebahas soal rap, walaupun beberapa di Indonesia juga udah ada ya. Gua kayak ngefollow beberapa juga kayak Heroic Mansion sama Sandpaper. Sandpaper itu bikinan Lace dan kawan-kawan ya. Jadi menurut gua dengan adanya dua media ini juga sebenarnya cukup membantu rap tuh bisa kedengeran ke beberapa orang awam. Jadi ya kita tuh kayaknya harus butuh lebih banyak media seperti ini gitu. Kalau misalkan kalian nih pengen masuk ke dunia rap tapi tidak bisa membuat lirik rap atau tidak bisa membuat beat, kalian sepertinya bisa membuat media. Walaupun mungkin kalian kayak alah males lah kayak bikin bikin media berita gitu kayak susah ngelolanya dan harus kayak setiap hari dan harus update dan segala macam gitu kan. Gue mungkin kayak bisa menyarankan mungkin kalian bisa bikin channel reaction. Bikin channel reaksi yang khusus untuk mereaksi album, single, atau apapun yang terjadi di dunia rap dan lebih tepatnya di Indonesia gitu. Karena menurut gua kalau misalkan si channel itu bisa naik ke algoritma YouTube orang awam, itu mungkin bisa membuat mereka kayak ya udah deh gue cobain dengerin si genrenya dan segala macem. Karena kalau misalkan dilihat dari perseteruan Drake dan Kendrick kemarin, channel gue juga jadi agak keangkat ya gara-gara si perseteruan ini. Padahal gue sering kayak membahas soal topik-topik seperti ini, tapi kan dulu gue adanya di podcast gitu di Spotify. Tapi sekarang gue mau mulai menghidupkan YouTube gue, jadi gue bikin dengan format video gitu. Dan ternyata itu cukup naik karena ya itu banyak orang yang memberitakan. Jadi orang-orang pada datang ke channel yang memang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau misalkan gue membuat kayak reaksi untuk lagu-lagu rap atau untuk album-album rap atau untuk memperkenalkan rap ke orang-orang awam di Indonesia, mungkin orang Indonesia nantinya bakal suka juga dengan genre ini dan mereka tahu di mana sih enaknya genre ini gitu. Dan artis-artis siapa aja sih yang harus kita ketahui di Indonesia tuh karena banyak banget kan kalau misalkan kita bisa sebutin tuh banyak sekali artis-artis rap di Indonesia tuh yang bagus gitu. Tapi mereka tuh nggak bisa senasional itu. Kayak waktu zamannya Bab menang Emmy aja itu masih banyak perseteruan kan. Karena mereka taunya ya Les, Ramen Girl, terus tiba-tiba Bab menang. Mereka tuh kayak aneh gitu kan jadi kayak kok ini orang siapa? Kok menang lawan Ramen Girl yang memang sudah go internasional, lawan Les yang emang sudah cukup punya nama di Indonesia gitu. Mereka nggak tahu album-album Bab tuh seperti apa gitu. Bab tuh emang pantas untuk menang tuh karena apa mereka nggak tahu gitu. Jadi makanya mereka tidak terima dan itulah gunanya kayak channel-channel YouTube reaction atau kayak album review atau track review di Indonesia tuh ya untuk memperkenalkan itu. Dan mungkin gua di channel ini mungkin gua akan membuat seperti itu ya. Kayak mungkin gua akan mulai membuat kayak ya track review atau album review atau kayak ya EP dan segala macam untuk nge-shout out kayak beberapa artis atau beberapa album yang bagus-bagus di Indonesia gitu menurut gue ya. Dan kalian setuju nggak ya gue kalau gue bikin konten seperti ini karena menurut gue ya kayaknya rap Indonesia kayaknya butuh itu ya butuh media untuk memperkenalkan rap itu sendiri ke orang awam gitu. Dan kalian kalau memang kalian di dalam diri kalian itu ingin jadi rapper ya silahkan gitu. Cuma kalau kalian kayak pengen ada di skena rap tapi nggak bisa nge-rap atau kalian sulit untuk menulis lirik dan segala macam, mending kalian bikin channel reaksi menurut gua karena itu lebih worth it. Ya kalian tinggal ngereaksi aja kayak artis-artis yang kalian suka. Ya lebih tepatnya ya di skena hip hop ini karena menurut gua itu akan membantu sekali kepada artisnya juga jadi masanya bisa jadi lebih luas. Apalagi kalau misalkan video kalian tuh masuk ke algoritma YouTube orang awam tiba-tiba gitu terus mereka mendengarkan ya itu bisa jadi simbiosis mutualisme ke kalian dan ke artisnya. Seperti itu sih menurut gue. Mungkin gue akan membuat seperti itu dan kalian kalau misalkan ingin membuat, buatlah dari sekarang. Karena sepertinya skena hip hop di Indo butuh itu ya. Lebih tepatnya di rapnya ya, karena hip hop kan banyak ya. Kayak ada dance, graffiti, terus kayak ada DJ-nya juga, kayak turntable gitu. Cuma ini khusus di musik rapnya, kayaknya
musik rap di Indonesia tuh butuh itu gitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, kita coba berdiskusi ya. Karena ini opini gua aja. Kalau misalkan kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau kalian emang setuju, coba kalian komen aja di bawah setuju atau enggaknya, dan coba kita bahas soal ini ya. Oke, paling segitu aja dari gua. Sampai jumpa di konten area selanjutnya. See you guys.